Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi pada publikasi ilmiah. Adapun publikasi ilmiah yang akan kita bahas kali ini adalah publikasi ilmiah bentuk tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer menurut buku 4 2016 adalah tulisan yang dipublikasikan di media massa, baik itu berupa koran, majalah, atau sejenisnya, yang mana isinya tentang pengetahuan berupa ide atau gagasan penulis yang menyangkut bidang pendidikan. Adapun dalam penulisan tulisan ilmiah populer ini juga adalah upaya guru untuk mengembangkan profesi gurunya. Persyaratan tulisan ilmiah populer ini itu disesuaikan dengan kelaziman media massa di tempat Bapak dan Ibu akan mempublikasikan tulisan ilmiah populernya. Jadi tidak ada kerangka yang baku yang ditetapkan untuk tulisan ilmiah populer ini. Kemudian perbedaan antara ilmiah murni dan ilmiah populer. Yang pertama di sini, untuk ilmiah murni itu harus bahasanya baku dan sangat terikat dengan kaidah bahasa Indonesia resmi. Misalnya penelitian tindakan kelas, eksperimen, kemudian juga makalah tinjauan ilmiah, best practice, buku teks pelajaran, buku pendidikan, modul, diktat, karya ilmiah, dan buku pedoman guru. Sedangkan untuk ilmiah populer itu bahasanya lebih luas, tidak beku, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ya. Jadi ilmiah populer ini ada perbedaan dengan ilmiah murni itu dari segi tulisannya tetap bersifat ilmiah, cuma penuturannya yang mudah dimengerti, kemudian bahasanya populer, kemudian dengan layout yang menarik, ya. Kita lihat di sini judul-judul yang bisa dijadikan tulisan ilmiah populer itu dari segi rubrik di sini bisa pendidikan, teknologi, kesehatan, budaya. Tapi karena Bapak dan Ibu adalah dalam bidang pendidikan, maka untuk angka kredit harus dalam bidang pendidikan. Dan tulisannya cenderung pada konteks pembelajaran atau yang lain-lain yang ada kaitannya dengan pendidikan. Penampakan judulnya bisa biasa saja dan agak genit, yang penting harus menarik pembaca untuk melihat isi dari tulisan kita tersebut. Ya. Kiat untuk menarik minat pembaca, yang jelas ada 4 hal di sini, yaitu yang pertama tulisan kita harus tentang kondisi aktual. Kemudian terkait dengan aktivitas sehari-hari, merupakan ilmu atau temuan yang baru dan juga dibahas dengan sudut pandang yang berbeda, apalagi topik ini sudah sering dibahas oleh penulis-penulis yang lain. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada contoh-contoh dari judul. Dari contoh-contoh judul ini, judul yang terkait dengan bidang pendidikan adalah misalnya contoh judul pendidikan, nasib pendidikan gratis. Nah, saya akan berikan contoh-contoh judul tulisan ilmiah populer yang sudah saya tulis dan sudah dimanfaatkan angka kreditnya. Misalnya di sini adalah karya inovatif dalam pembelajaran IPA bagi perolehan angka kredit guru. Ketika kita menulis sebuah tulisan ilmiah populer, kita harus buat dulu kalimat pendahuluan atau kalimat pengantar yang mengantarkan ke judul, kemudian baru isinya kita uraikan tentang judul tersebut, tentang tema dari judul tersebut, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan tentang tulisan ilmiah populer kita itu yang bisa diambil oleh pembaca manfaatnya. Judul yang lain contohnya hak kesehatan sosial dan reproduksi berdasarkan pemikiran Islam. Kita buat kalimat pendahuluannya, kemudian masuk pada isi, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan dari tulisan kita tersebut. Ya.
Seperti di sini kesimpulannya berdasarkan uraian di atas, maka sebagai orang Islam dan seterusnya. Tulisan yang lain yang cukup menarik yaitu metode kisah Qur'ani wan Nabawi dan tarhib wa tarhib. Ini mungkin menarik bagi apalagi guru-guru PAI atau mungkin guru-guru lain dalam pembelajaran. Diawali dengan pendahuluan, kemudian isi dari tema judul kita itu dan diakhiri dengan penutup. Ya, dengan penutup. Nah, dan tak kalah terkininya yaitu tentang diklat kepenalan dengan pola on in. Bagi guru atau kepala sekolah yang ingin pindah jabatan menjadi pengawas tentu harus mengikuti diklat calon pengawas yang di Kementerian Agama dilaksanakan oleh Pusiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Diawali dengan peraturan tentang pengawas itu sendiri, kemudian tentang diklat on in itu, kemudian tentang pola pelaksanaannya, dan bagaimana praktek di lapangan tentang on the job trainingnya itu, pelaksanaan di lapangannya yang kebetulan saya sendiri sebagai pelaku untuk pelatihan TOT-nya di sini, dan diakhiri dengan kesimpulan di sini. Dan juga ada tulisan yang lain tentang karya tulis ilmiah bagi penghulu. Nah, ini perlu diketahui oleh penghulu atau oleh jabatan fungsional yang lain yang diawali dengan pendahuluan, kemudian isinya, dan diakhiri dengan angka kredit dan sampai pada penutup. Nah, juga ada tulisan tentang peningkatan kompetensi peserta diklat di sini, dan juga ada tentang tulisan yang lain yaitu problematika pendidikan Islam. Jadi kata kuncinya tulisan ilmiah populer ini hanya ada 3, yaitu yang pertama yaitu pendahuluannya ke kalimat pengantar ke judul, kemudian isi tentang judul itu sendiri dan kesimpulan dari tulisan kita tersebut. Ya. Nah, ada contoh lain dari tulisan dari guru ini peserta diklat publikasi ilmiah di NTB atau Lombok. Dia membuat judul Jangan Sentuh Dia. Ini judulnya cukup menarik ya, yang mana dia menceritakan tentang gadget atau HP yang banyak aplikasi-aplikasi yang tidak layak apabila dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Kemudian ada judul oleh Rosnimar 9 untuk 1 dan semua. Ini tentang 9 karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian oleh Pak Yatimin, Saya Ikut Siapa? Ini adalah permasalahan apabila seorang orang tua bercerai atau tentang nikah siri. Dan ada judul yang menarik juga yaitu Kontradiksi Matematika dalam Kehidupan, cerita tentang Arifah dan penjual bakso yang ditulis oleh Pak Somana, yang mana di sini menceritakan tentang bagaimana hitungan matematik antara tukang bakso dengan Arifah, yang mana Arifah di sini membeli bakso 4 mangkok, yang mana satu mangkoknya itu penuh itu 12.000, tapi dia hanya membeli dengan setengah. Kalau hitung matematik, setengah dari 6.000 adalah 12.000. Kemudian juga memesan 4 gelas TS harga 3.000. Nah, ternyata ketika membayar, hitungan tukang bakso dengan Arifah itu berbeda. Karena setengah menurut tukang bakso itu bukan 6.000, tapi 7.000. Karena dia menyatakan bahwa kuah dan mie-nya sama banyak dengan apabila membeli porsi yang lengkap, yaitu 12.000. Cuma dalam tulisan ini ada kekurangan yang perlu ditambahkan. Apa kesimpulan bagaimana pola hitungan matematik tukang bakso dengan pola hitungan matematik Arifah. Nah, ini tulisan yang cukup membuat kita tertarik dan senang membacanya. Nah,
diharapkan Bapak dan Ibu bisa membuat tulisan-tulisan seperti ini. Nah, dalam hal ini setelah tulisannya dimuat di media massa, maka Bapak dan Ibu bisa melengkapinya dengan menggunting tulisan tersebut, kemudian menempelnya di kertas HVS dengan rapi, dengan nama media, kemudian ada surat pengesahan dari kepala madrasah. Apabila fotokopi, ada surat pernyataan keaslian dari tulisan ilmiah populer yang telah dimuat tersebut. Angka kreditnya cukup besar Bapak dan Ibu, yaitu 2 untuk nasional dan 1,5 untuk provinsi. Ya, apabila Bapak dan Ibu tulisannya sudah dimuat, maka itu merupakan hal yang sangat menggembirakan dan memuaskan untuk Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, ingat ya, Bapak dan Ibu ingat bahwa jangan berpikir Anda tidak mampu menulis. Apabila Bapak dan Ibu sudah mulai menulis kalimat pertama, maka itu adalah awal dari kesuksesan Anda. Ayo Bapak dan Ibu semangat, capailah cita-cita Bapak dan Ibu untuk menjadi guru ahli utama. Sukses untuk kita semua. Selamat bekerja Bapak dan Ibu. Silakan buat satu tulisan dan publish ke media massa. Sekian dari saya. Semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.